Nah, ini contoh pencatatan data barang sampai level per item, ya, per item. Nah, ini untuk persewaan buku ya, kalau yang barusan untuk buku-buku ya. Persewaan buku punya buku misalnya judulnya A, kemudian edisinya ada 1 dan 2. Nah, ada A1, buku A edisi 2. Nah, buku A edisi 1 itu jumlahnya 2, yang edisi 2 jumlahnya 3. Nah, setiap eksemplar, di sini 2 eksemplar, di sini 3 eksemplar, setiap eksemplar itu harus disimpan di sini ya. Jadi per kopi buku, nah, itu disimpan. A edisi 1, kopi ke 1, nah, harus dikasih ID sendiri. A edisi 2, kopi A edisi 1, kopi yang kedua harus dikasih ID sendiri. A edisi 2, kopi 1, A edisi 2, kopi 2, A edisi 2, kopi 3. Nah, itu harus dikasih ID sendiri. Kalau ada peminjaman, ya, buku mana yang dipinjam itu harus ditulis jelas kopinya yang mana. Nggak boleh buku A edisi 1, terserah yang mana ambil 1, nggak boleh. Ya, harus dicatat. Misalnya yang dipinjam adalah A edisi 1, kopi yang kedua. Nah, itu harus jelas. Sehingga kita harus menambahkan primary key sampai per item barang ya, atau per eksemplar pada kasus ini. Nah, kemudian memasuki topik baru ya, serba-serbi. Topik baru tentang data historis. Jadi, kadang di sebuah entity ada kolom yang histori datanya harus disimpan ya. Contoh kolom harga di tabel produk. Jadi harga produk itu bisa berubah ya, bisa berubah. Nah, kalau misalnya harganya berubah, misalnya naik dari 1.000 menjadi 2.000, apakah harga lamanya harus tetap disimpan? Wajib disimpan. Kenapa? Contoh ya, Ciki misalnya. Ciki harga awalnya 1.000, di tahun 2019 itu awal tahun 1.000, tapi di tengah-tengah tahun ganti menjadi 2.000. Ya. Nah, terus Anda menyimpan data harga hanya di satu kolom. Jadi awalnya 1.000 langsung diupdate hilang ya menjadi 2.000. Jadi 1.000 nggak kesimpan. Di akhir tahun 2019 pemilik toko ingin bertanya, Pak, total nilai penjualan Ciki dalam tahun 2019 itu berapa rupiah ya? Nah, untuk total nilai penjualan itu kan dinyatakan dalam rupiah, itu kan rumusnya banyak barang terjual kali harga kan gitu ya. Banyak barang terjual kali harga. Nah, masalahnya ada yang terjual setelah harganya naik, ada yang terjual sebelum harganya naik. Nah, untuk yang terjual sebelum harganya naik, apakah kita pukul rata pakai pakai harga 2.000? Kan enggak. Jadi misalnya naiknya bulan Agustus. Untuk yang sebelum Agustus, apakah harganya dianggap 2.000 juga? Kan enggak, kan tetap pakai harga asli. Kalau Anda nganggap 2.000, terus pemilik tokonya nanti akan tanya, loh, kok nggak cocok ini hitungannya? Uangnya kok kurang? Mana uangnya? Nah, gitu. Ya. Jadi yang sebelum Agustus, kalau ada penjualan ya tetap harus dihitung dengan harga 1.000. Kalau yang Agustus dan setelahnya dihitung dengan harga 2.000. Ya. Nah, jadi untuk harga pada tabel produk itu jangan Anda letakkan di satu kolom saja. Ya. Soalnya kalau misalnya ganti, maka otomatis data yang lama hilang. Nah, bagaimana solusinya? Solusi untuk data historis adalah
Dengan menyimpan harga, jangan di kolom di tabel produk, Anda buatkan tabel baru khusus untuk menyimpan histori harga. Ya, jadi di tabel histori harga tersebut menyimpan perubahan harga untuk barang. Contoh ya, ciki harganya berubah, pernah 1.000, kemudian naik 2.000. Nah, ketika Anda memberi harga 1.000, Anda masukkan data ke tabel histori harga. Ketika Anda menaikkan menjadi 2.000, Anda masukkan data lagi ke tabel histori harga. Ya. Nah, contoh untuk yang kasus toko buku ya, ada tabel judul, ada tabel edisi, ada tabel histori harga. Ya. Satu judul buku bisa punya banyak edisi ya. Misalnya buku A edisi 1, bisa juga A edisi 2. Untuk tiap judul edisi itu histori harganya bisa beda-beda. Ya, contoh untuk A edisi 2 ketika pertama kali masuk harganya 10.000. Ya. A edisi 2 10.000. Itu mulai tanggal misalnya 1 Januari. Nah, kalau ada harga baru Anda masukkan ke sini. Nah, beserta tanggal berlakunya, ya. Jadi ada tanggal mulai. Tanggal mulai itu harga tersebut berlaku mulai kapan, ya. Kemudian ada kenaikan harga. Jadi A edisi 2 dinaikkan harganya menjadi 20.000. Nah, satu baris ini Anda masukkan lagi ke sini, ya. Jadi untuk buku A edisi 2 ada 2 entry harga di sini ya. Dia punya 2 entry harga. Karena perubahan harganya 2 kali. Dia punya 2 versi harga. Bagaimana kita tahu mana yang sedang berlaku harganya? Bisa dilihat dari tanggal ya. Tanggal mulai dan tanggal selesai. Atau Anda nambahkan kolom baru. Yang aktif yang mana itu boleh. Ya. Sehingga kita tahu dari yang harga versi awal dan versi kedua itu mana yang saat ini sedang aktif, ya. Mana yang tidak dipakai lagi. Nah, kalau ada penjualan, ya, Anda pakai harga yang mana? Pakailah harga yang aktif dengan melihat dari tanggal. Seperti itu ya. Jadi itu intinya ya. Jadi ada data yang nilai historisnya itu harus disimpan, tetap harus disimpan. Karena masih digunakan. Nah, untuk kasus data historis, menyimpan di satu kolom itu nggak cukup. Anda sediakan satu tabel sendiri untuk menyimpan histori harga. Kemudian tema yang lain ya di serba-serbi ini adalah entity dengan tipe data yang berbeda-beda. Jadi ada entity yang menyimpan data barang, namun jenisnya berbeda-beda. Ya, contoh tabel pegawai. Tabel pegawai itu isinya itu ada pegawai, misalnya kalau universitas negeri ya, ada pegawai PNS, ada pegawai honorer, ya. Nah, artinya tabel pegawai itu menyimpan 2 jenis entity yang berbeda, yaitu yang PNS dan pegawai. Masalahnya, 2 jenis ini kadang saya ulangi lagi. Jadi ada tabel pegawai, kemudian pegawai itu ternyata ada yang PNS, ada yang honorer, ya. Nah, masalahnya 2 jenis pegawai tersebut itu ada kolom yang berbeda, ya, ada kolom yang berbeda. Tapi ada juga kolom yang sama, ya. Contoh, ya, kolom yang sama antara pegawai PNS dan honorer, nama, alamat,
ya. Kemudian tanggal lahir, itu kan semuanya sama-sama ada kan ya di pegawai PNS maupun pegawai honorer. Nah, namun ada juga kolom yang khusus untuk pegawai PNS, misalnya NIK, nomor taspen, ya. Nah, itu khusus untuk pegawai PNS, nggak ada di pegawai honorer, ya. Terus ada yang khusus pegawai honorer tapi nggak ada di PNS, ya. Contohnya Pak NRP. Nah, bagaimana cara mendesain tabel-tabel untuk menyimpan data yang terdiri atas beberapa jenis?